Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Wahai sekalian orang-orang mukmin, hendaklah kamu memperkenankan segala seruan-seruan daripada Allah dan Rasul-Nya. Apabila Allah dan Rasul-Nya menyeru kamu kepada sesuatu yang berguna, yang bermanfaat buat kehidupan kamu dunia dan akhirat, dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah itu berada di antara dirimu dan hatimu, dan bahwa sesungguhnya Allah itu maha besar ikabnya atau azabnya. Dan hendaklah kamu takut kepada siksa dan azab yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki azab yang bersangatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Anfal ayat 24 dan 25. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jamaah zuhur rahimakumullah, ada beberapa poin yang diberitahukan atau yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini untuk kita orang-orang yang beriman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, yang pertama, penuhilah, amalkanlah, taatilah segala seruan-seruan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita dihimbau dengan segala fasilitas yang Allah telah berikan kepada kita, dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan hati jiwa kita, tenaga kita, kesehatan kita, rezeki kita, pokoknya segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita hendaklah kita pakai, hendak kita gunakan untuk mentaati segala perintah-perintah Allah dan Rasul. Itu yang dimaksud dengan istajibu lillahi walir rasul. Perkenankan, laksanakan, taati, ikuti perintah-perintah Allah dan Rasul di dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan kita mengabaikan, meremehkan, apalagi mengingkari, mengkafiri perintah-perintah Allah dan Rasul. Sementara perintah selain daripada Allah dan Rasul kita patuhi, kita taati. Karena banyak manusia dalam kehidupan ini taat kepada selain daripada Allah dan Rasul, melebihi ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Padahal hidupnya diberikan oleh Allah, kesehatannya diberi oleh Allah, rezekinya diberi oleh Allah, kesehatannya diberi oleh Allah, akalnya diberi oleh Allah, jiwanya, bahkan nyawanya Allah yang memberi. Tapi dia lebih taat kepada selain daripada Allah daripada kepada Allah. Ini adalah suatu keingkaran, bahkan suatu kebodohan yang luar biasa. Yang kedua, ayat ini memerintahkan kepada kita atau mengingatkan
bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul itu menyuruh taat dan patuh kepada Allah dan Rasul bukan karena untuk menguntungkan Allah dan Rasul. Jadi Allah dan Rasul itu mau taat, kita mau tidak taat, dia tetap seperti itu. Allah itu tetap maha besar, maha kuasa, maha tahu, maha bijaksana. Tidak akan berkurang kekuasaan, kebesaran Allah lantaran kita tidak mau patuh. Tidak akan berkurang kebesaran Allah, kekuasaan Allah lantaran kita tidak mau taat. Semuanya itu ketaatan dan kepatuhan pada Allah dan Rasul itu untuk kita, untuk diri kita, baik untuk hidup kita di dunia maupun untuk hidup kita di akhirat. Di dunia tidak mau patuh kepada ajaran Allah dan Rasul, cubalah. You le hebat awak di dunia ke, you le tenang awak, you le aman awak. Jadi kalau tidak patuh kepada aturan-aturan Allah, kalau kata awak sih, cubalah. Cubakan rasakan nanti apa akibat daripada keengkaran kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Pasti akan kita rasakan. Jadi orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemungkaran, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan tipuan, penuh dengan pengkhianatan, tidak akan pernah tenang itu. Tidak akan pernah dia merasakan kenyamanan, ketentraman, baik dalam hatinya maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Dia pasti akan bertemu dengan kekacauan, keributan, kegundahan. Bahkan dia semakin lama semakin panik dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Itu lantaran perangainya sendiri. Lalu yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah itu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah itu sangat dekat dengan kita. Dalam ayat lain dikatakan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kamu. Daripada urat leher kita, lebih dekat Allah kepada kita. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah itu tidak bisa ditipu, karena dia sangat dekat dengan kita. Gerak-gerik hati kita saja tahu Allah, apalagi perbuatan, perilaku kita. Gerakkan hati tahu Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Kamu sembunyikan atau kamu terang-terangan, itu sudah di dalam perhitungan Allah. Itu sudah dalam pengetahuan Allah. Jadi Allah itu tidak bisa ditipu. Yang kedua, maknanya bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman, kalau you lebih percaya, lebih iman kepada Allah, jangan sampai meminta, memohon kepada selain Allah, sementara kita kepada Allah belum meminta, belum memohon. Karena Allah itu dekat dengan kita. Allah yang maha kuasa, yang maha menolong, maha melindungi, maha memberi, dekat dengan kita. Itu kepada orang lain lo minta dulu. Itu hal-hal yang sangat jauh dari nalar pemikiran yang sehat. Allah dakik jawab, inyo selalu tahu apun. Kepada orang lain awak minta tolong dulu. Kepada orang lain awak berlindung dulu. Kepada orang lain awak barangkali memohon pertolongan. Itu hal-hal yang sangat tidak realistis kata orang sekarang. Jadi harusnya orang yang beriman itu apa saja yang dia lakukan, dia meminta sesuatu kepada Allah. Hasilnya berusaha dia minta hasilnya kepada Allah. Jadi faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau berusaha minta hasilnya kepada Allah, baru kita kepada selain daripada Allah. Karena yang menolong itu sebenarnya Allah, yang melindungi itu sebenarnya Allah, yang menjauhkan sesuatu itu dari kita Allah, yang mendekatkan sesuatu kepada kita adalah Allah. Jadi oleh karena itu jangan minta dulu kepada yang lain lah, tapi harus bagi orang-orang yang beriman minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala
sebelum kita meminta kepada selain daripada Allah. Ini tandanya kita memiliki keyakinan, kekuatan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lemahnya iman, keyakinan seorang kepada Allah kalau dia meminta kepada selain daripada Allah, dia nomor duakan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak dan Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, bahwa sesungguhnya yang memiliki ikat azab siksa yang berat itu bukan manusia. Karena siksa manusia kecil itu, tapi siksa yang paling berat itu adalah siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu takutlah kita kepada siksaan Allah daripada segala siksa-siksa yang ada dalam kehidupan kita ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.